Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang ada di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, diampuni segala dosanya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dilindungi dari segala macam bala dan bencana. Amin. Ada dua sebab Allah tidak menurunkan azab bagi umat manusia ketika di dunia. Sebab pertama telah tiada, sedangkan sebab kedua masih ada hingga akhir zaman. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Ayat ini berbicara tentang tantangan orang musyrikin Quraisy, di antaranya Abu Jahal yang mengharap datangnya siksa jika memang mereka terbukti bersalah. Mereka menentang dengan sombong. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Anda bisa perhatikan, orang musyrik sejahat itu. Allah tunda hukumannya karena Nabi SAW ada di tengah mereka, sehingga beliau menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab. Itulah sebab pertama. Sebab kedua adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Dia menjamin Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Su'udzan pada diri sendiri ketika kita mendapatkan musibah atau kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Ada beberapa kemungkinan sebabnya. Bisa jadi karena Allah menghukum kita agar menjadi kafarah, tebusan bagi dosa kita. Bisa jadi juga karena Allah mencintai kita dengan menguji kita dalam rangka meninggikan derajat kita. Apapun itu, sebab yang lebih tepat adalah mengedepankan su'udzan kepada diri sendiri, berburuk sangka dan meyakini adanya musibah ini disebabkan dosa yang kita lakukan. Dan itulah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kemaksiatan yang kalian lakukan, dan Dia telah mengampuni banyak dosa. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, terutama ketika sedang mendapatkan musibah dan kondisi hidup yang tidak nyaman. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi 3 orang dengan keluhan yang berbeda di waktu yang berbeda. Orang pertama datang mengeluhkan kemarau panjang dan lama tidak hujan. Beliau hanya menyarankan perbanyak istighfar.
Datang orang kedua mengeluhkan istrinya yang mandul, tidak punya anak. Beliau hanya menyarankan yang sama, berbanyak istighfar. Datang orang ketiga mengeluhkan rezekinya yang sulit. Beliau kembali menyarankan perbanyak istighfar. Ketika itu ada jamaah yang keheranan. Anda sungguh mengherankan, wahai imam. Setiap ada yang mengeluhkan masalahnya kepada Anda hanya memberi jawaban perbanyak istighfar. Maka jawab Imam Al-Hasan Basri, tidakkah kamu membaca firman Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sungguh beruntung mereka yang catatan amalnya banyak istighfarnya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hanya sekian. Setelah kita menyimak video ini, mari kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.